Halo guys, gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Buat yang baru dateng, tonton dulu videonya dari awal biar nggak gagal paham. Udah hafal lah ya. Kuy, kita lanjutkan. Kembali ke gerbang Xiao di mana ketua dari ketiga faksi sedang berbicara dengan Xiao Li. Ketua sekte singa liar bernama Tiwu berkata bahwa keuntungan selama 3 bulan ini jauh melebihi penghasilan mereka selama 6 bulan. Sungguh tak terduga gerbang Xiao mampu mengelola kota dengan sangat baik. Xiao Li berkata bahwa mereka hanya beruntung karena arus manusia yang banyak maka menghasilkan transaksi yang setimpal. Di sela-sela pembicaraan, ketua sekte langit gelap bernama Lin Gu menatap 3 sosok yang berdiri di belakang Xiao Li. Ia mengenali sosok tersebut yang merupakan 3 kembar bersaudara berada di tingkat doang. Mereka sangat terkenal di Black Corner Region terlebih setelah berani bersaing dengan Golden Silver Brother. Lin Gu lanjut berkata sungguh tak terduga Xiao Li mampu merekrut mereka yang tidak pernah mau bergabung dengan faksi manapun. Terlebih kekuatan mereka yang luar biasa akan membuat faksi lain iri ketika mengetahui bahwa mereka bergabung dengan gerbang Xiao. Menanggapi hal itu, Xiao Li berkata bahwa mereka datang ke gerbang Xiao bukan sebagai pengikut melainkan sebagai tamu. Mereka semakin terkejut karena Xiao Li menghargai mereka bukan sebagai bawahan. Di tengah keheningan, ketua gerbang Luosha bernama Su Mei mengalihkan topik pembicaraan. Ia berkata selama 3 bulan terakhir mereka belum sekalipun melihat ketua Xiaoyan. Mereka khawatir dengan perkembangan dan keuntungan yang semakin besar maka banyak faksi yang semakin tertarik untuk menyerang. Menanggapi hal itu, Xiao Li berkata bahwa Xiaoyan sedang pergi mencari bahan obat di kedalaman hutan untuk memenuhi penjualan obat gerbang Xiao. Kemudian ia berkata jika Xiaoyan telah kembali maka ia akan memberitahu ketiga ketua. Mereka pun mengangguk. Kemudian Lin Gu berkata mengenai penyerangan Misty Cloud yang akan segera datang. Jika ketua Xiaoyan tidak datang bersama wanita kuat tersebut, mereka khawatir tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Xiao Li terdiam dan memahami maksud dari mereka bertiga yang licik. Tipe orang Black Corner yang akan kabur ketika situasi tidak lagi menguntungkan mereka. Tak lama Xiaoyan pun sampai dan berkata agar para ketua tidak perlu khawatir mengenai keberadaan Xiaoyan. Jika para ketua ragu untuk pergi ke Misty Cloud maka akan ada tindakan yang harus Xiaoyan lakukan demi mengatasi hal tersebut. Terlebih mengingat keuntungan besar yang didapatkan para ketua dari gerbang Xiao maka tindakan yang diperlukan akan setimpal. Kata-kata halus Xiaoyan jelas mengandung ancaman dan hal itu berhasil membuat para ketua merasa takut. Akhirnya Tiwu berkata bahwa tak mungkin bagi mereka menarik perjanjian yang telah disepakati. Yinggu juga berkata jika melanggar perjanjian maka mereka sudah tidak memiliki harga diri untuk diperjuangkan. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa mereka akan berangkat ke Misty Cloud dalam waktu sekitar 2 bulan lagi. Untuk itu, Xiaoyan meminta mereka agar bersiap sebelum perjalanan dimulai. Mereka sedikit kaget namun tidak berkata-kata dan hal itu menandakan bahwa mereka setuju dengan keputusan Xiaoyan. Setelah itu, mereka pun berbincang mengenai rencana keberangkatan hingga tak lama para ketua pamit pergi. Setelah semuanya pergi, Xiaoyan menanyakan bagaimana keadaan gerbang Xiao selama ditinggal Xiaoyan. Xiao Li berkata bahwa semua baik-baik saja dan menjelaskan kemajuan dari gerbang Xiao. Tak lama Xiaoyan melirik 3 orang di belakang Xiao Li dan menanyakan siapakah mereka. Sebelum Xiao Li menjawab, mereka pun segera memberi hormat dan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah 3 Yao bersaudara. Setelah itu Xiao Li menjelaskan secara singkat mengenai mereka yang pernah menyinggung Golden Silver Brother. Setelah kejadian tersebut mereka hidup dalam tekanan bersembunyi dari Golden Silver Brother. Xiaoyan dapat merasakan apa yang mereka alami setelah mendengar sedikit cerita dari Xiao Li.
Xiaoyan berkata karena mereka telah bergabung dengan gerbang Xiao, maka mulai saat ini mereka telah menjadi saudara dari Xiaoyan dan Xiaoli. Dengan begitu mereka tidak perlu takut dan menghindar dari Golden Silver Brother yang takut berhadapan dengan gerbang Xiao. Kegembiraan terlintas di mata ketiganya. Kemudian salah seorang yang paling tua di antara mereka sedikit maju. Ia memberi hormat dan memperkenalkan diri bahwa ia yang paling tua di antara mereka dan Xiaoyan dapat memanggilnya Big Yao. Sementara untuk yang lainnya bisa dipanggil Yao kedua dan Yao ketiga, lalu semuanya pun memberi hormat. Jelas mereka merasa senang karena terhindar dari Golden Silver Brother yang selama ini berkonflik dengan mereka. Setelah perkenalan singkat, Xiaoyan berkata pada Xiaoli bahwa dalam 2 bulan sepertinya mereka akan berangkat ke Kekaisaran Jiama. Namun sebelum itu, Xiaoyan akan kembali ke Akademi Batin untuk beberapa urusan dan meminta Xiaoli bersiap untuk keberangkatan menuju Kekaisaran Jiama. Xiaoli terlihat gembira karena akhirnya waktu yang mereka nanti akan segera tiba. Singkat cerita, Xiaoyan pun sampai di Akademi Batin dengan Medusa di sampingnya. Ia pun segera menemui tetua pertama yang seketika terkejut melihat kehadiran Medusa. Melihat hal itu, Xiaoyan berkata agar tetua pertama tidak khawatir karena Xiaoyan telah menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Suqian jelas merasa takut dengan kehadiran Medusa karena kekuatannya yang dahsyat. Perlahan Suqian pun mulai santai dan menanyakan kabar Xiaoyan. Mereka sedikit berbincang hingga akhirnya Suqian bertanya apakah yang akan dilakukan Xiaoyan selanjutnya. Xiaoyan berkata bahwa waktu untuknya kembali ke Jiama sudah tiba. Saatnya hari pembalasan dendam sudah berada tepat di depan mata dan ia akan berangkat ke Jiama sekitar 2 bulan dari sekarang. Mendengar hal itu, Suqian hanya dapat berkata agar Xiaoyan tetap berhati-hati mengingat Misty Cloud memiliki landasan kekuatan yang besar. Suqian meminta agar Xiaoyan tidak sembrono ketika berada dalam pertempuran jika masih ingin kembali ke Akademi Jianan. Xiaoyan tersentuh mendengar Suqian yang mengingatkan Xiaoyan dengan tulus, kemudian ia pun berterima kasih. Setelah itu, Suqian bertanya apakah ada yang dapat ia bantu untuk Xiaoyan. Dengan sedikit malu, Xiaoyan berkata bahwa ia ingin meminta bantuan Suqian untuk memantau dan menjaga faksi gerbang Xiao selama Xiaoyan pergi. Mengingat dengan tidak adanya Xiaoyan, kemungkinan akan ada faksi yang mengambil alih kota Feng. Suqian tertawa kemudian mengangguk dan berkata bahwa ia akan menjaga gerbang Xiao dari ancaman faksi yang ingin merebut kekuasaannya. Setelah bertemu Suqian, Xiaoyan pergi menuju ke gerbang Pan untuk berpamitan dengan yang lain. Hal itu dikarenakan Xiaoyan tidak tahu kapan ia akan kembali ke Akademi Jianan setelah pergi ke Jiama. Xiaoyan memberitahu mereka semua bahwa ia akan kembali menyelesaikan permasalahan yang tertunda. Ia akan berangkat 2 bulan dari sekarang dan meminta Wu Hao serta Hu Jia untuk menjaga gerbang Pan. Mereka yang hadir terkejut dan saling bertukar pandangan hingga akhirnya mereka berkata ingin ikut dengan Xiaoyan. Xiaoyan terharu atas tindakan setia kawan yang mereka tunjukkan kepada Xiaoyan. Namun saat ini kepergian Xiaoyan akan mendatangkan banyak bahaya karena Misty Cloud bukanlah sekte yang kecil. Mendengar hal itu, Lin Yan berkata bahwa ia telah memiliki kesepakatan di masa lalu dengan Xiaoyan dan dengan begitu ia akan ikut pergi bersama Xiaoyan. Terlebih untuk saat ini tidak ada hal yang dapat membuat kemampuannya berkembang di Akademi Batin. Lin Yan menambahkan akan lebih baik jika ia ikut bersama Xiaoyan ke Jiama. Tak lama suara lembut yang agak kesal keluar dari Xian yang juga ingin ikut bersama dengan Xiaoyan. Terlebih Xiaoyan telah berjanji akan menyempurnakan body transformation pill untuk Xian. Xiaoyan menyadari kekuatan besar yang dimiliki Xian dan tidak khawatir lalu mengizinkannya untuk ikut. Setelah itu Xiaoyan berkata bahwa sepertinya mereka telah mengetahui bahwa Xiaoyan telah mendirikan faksi di Black Corner Region. Mereka pun mengangguk. Kemudian Xiaoyan berkata kepada Wu Hao dan Hu Jia agar mereka dapat mengajak siswa gerbang Pan yang telah lulus untuk pergi ke sana. Xiaoyan menyadari siswa yang dapat masuk ke Akademi Batin bukanlah orang biasa dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Dengan begitu akan menjadi keuntungan jika mereka bergabung dengan gerbang Xiao. Xiaoyan lanjut berkata bahwa hal ini bersifat sukarela dan tidak ada paksaan. Jadi tidak masalah jika mereka tidak ingin bergabung dengan gerbang Xiao.
Hu Jia dan Wu Hao terkejut karena menurut yang mereka tahu, faksi dari Black Corner biasanya bertentangan dengan akademi. Mereka khawatir para siswa akan menolak ketika diajak untuk bergabung setelah mereka lulus. Xiaoyan menjelaskan bahwa itu memang benar, namun faksi yang Xiaoyan bentuk sesungguhnya dapat menyelesaikan perselisihan antara Akademi Batin dengan Black Corner Region. Jika banyak lulusan Akademi Batin yang masuk faksi Gerbang Xiao, maka faksi akan semakin besar. Dengan begitu, maka tak mungkin faksi Gerbang Xiao akan bertentangan dengan Akademi Batin. Selain itu, jika ada faksi lain yang bertentangan dengan Akademi Batin, maka Gerbang Xiao dapat membereskan persoalan tersebut. Mereka mengangguk kemudian berkata bahwa semua keputusan berada di tangan pemimpin dari Gerbang Pan. Jika Xiaoyan sudah memutuskan, maka mereka akan menjalankan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa Wu Hao dan Hu Jia dapat datang ke Gerbang Xiao selama Xiaoyan pergi. Mereka dapat membantu mengingat tak ada orang yang mengurusi manajemen di sana selama waktu tersebut. Dengan begitu, Wu Hao dan Hu Jia akan mengetahui suasana seperti apa yang ada di Gerbang Xiao. Mereka sekali lagi mengangguk dan berkata mereka akan ke Gerbang Xiao setelah berada di tingkat doang. Setelah itu, Xiaoyan berdiam diri di Gerbang Pan dengan tenang dan tidak meninggalkan Akademi Batin. Xiaoyan juga menyempurnakan beberapa pil tingkat rendah di depan para anggota Gerbang Pan. Hasil dari pil akan diberikan kepada semua anggota Gerbang Pan sebagai reward yang diberikan Xiaoyan. Tak lama datang Lin Yan yang tiba-tiba menyeret Xiaoyan keluar dari pavilion. Tanpa diduga, ia mengajak Xiaoyan menuju ke arena pertempuran di mana sudah banyak orang di sana. Xiaoyan seketika berkata jangan bilang bahwa Lin Yan hendak menantang Xiaoyan untuk bertarung. Lin Yan tersenyum dan berkata bahwa bukan ia yang ingin bertarung menantang Xiaoyan. Tak lama dua sosok keluar dan memasuki arena pertarungan yang ternyata adalah Lin Xiuya dan Liu Qing. Xiaoyan bertanya-tanya mengapa mereka berdua berada di sana. Lin Yan segera berkata bahwa ia telah bercerita mengenai permasalahan Xiaoyan kepada mereka. Namun Lin Yan tidak mengajak mereka untuk ikut bersama Xiaoyan, melainkan mereka sendiri yang ingin ikut pergi karena tak ada yang dapat mereka lakukan lagi di Akademi Batin. Tak lama Lin Xiuya berkata bahwa ia tahu bahaya yang akan dihadapi ketika melawan Misty Cloud. Liu Qing menambahkan bahwa mereka akan ikut jika Xiaoyan berhasil mengalahkan mereka berdua. Setelah itu, Xiaoyan tinggal memutuskan apakah mereka layak untuk ikut atau tidak. Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian seorang di belakang Xiaoyan berkata memang seharusnya Xiaoyan menghancurkan mereka berdua. Xiaoyan segera menoleh dan menyadari ada Wu Hao, Hu Jia, Xiao Yu, dan yang lainnya. Sepertinya mereka telah mengetahui hal tersebut dan Xiaoyan hanya tertawa setelah menyadari hal itu. Setelah itu, Xiaoyan berbalik dan berkata bahwa pada saat itu Xiaoyan sangat ingin mengalahkan mereka berdua namun masih tidak memiliki kekuatan. Bersamaan dengan itu, kilatan cahaya muncul dan Xiaoyan telah berada di dalam arena. Sorakan dari para penonton pun segera bergema setelah kecepatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Setelah itu Lin Xiuya berkata agar Xiaoyan tidak menahan diri dan mengeluarkan semua kemampuannya. Liu Qing lanjut berkata bahwa mereka juga takkan menahan diri dalam pertarungan. 3 orang dalam satu arena sangat jarang terjadi dalam sejarah Akademi Batin. Terlebih pertarungan antara satu orang melawan 2 ahli di tingkat doang. Kekuatan Lin Xiuya dan Liu Qing merupakan yang terbaik di 10 strong ranking pada saat itu. Gemuruh terdengar bersamaan dengan semangat dari semua siswa yang menyaksikan pertarungan tersebut. Bahkan Suqian pun menyaksikan pertandingan di antara mereka bertiga. Xiaoyan berkata bahwa ia akan menyelesaikan pertarungan dalam 10 kali putaran dan jika lebih dari itu maka Xiaoyan dianggap telah kalah. Lin Xiuya dan Liu Qing pun menjadi semakin bersemangat untuk mengalahkan Xiaoyan. Tak lama ia pun bertanya apakah mereka sudah siap. Siap! Ucap mereka sambil mengeluarkan doki kemudian berpencar.
Mereka menargetkan titik yang sulit untuk Xiaoyan lindungi, dan walaupun berhasil menahan satu serangan, Xiaoyan akan terkena serangan dari arah lainnya. Xiaoyan pun terkejut dan keheranan, kemudian tersenyum melihat kerjasama mereka yang sangat baik. Liu Qing menyerang dari atas, sementara Lin Xiuya dari arah bawah dengan tinju masing-masing yang mengarah ke Xiaoyan. Serangan pun semakin mendekat dengan Xiaoyan yang masih belum bergerak. Akhirnya beberapa sentimeter serangan akan menyentuh Xiaoyan. Tiba-tiba lokasi ia sebelumnya menjadi bayangan dan ledakan pun terjadi. Kedua tinju saling beradu mengakibatkan Lin Xiuya dan Liu Qing sama-sama mundur beberapa langkah terhempas serangan masing-masing. Sementara itu Xiaoyan berdiri di langit dan berkata bahwa ini sudah putaran pertama. Liu Qing lanjut menyerang Xiaoyan namun berhasil digagalkan beberapa kali hingga akhirnya ia berhasil memegang kedua tangan Xiaoyan. Bersamaan dengan itu Lin Xiuya melintas dengan pedang hijau yang siap menembus Xiaoyan. Namun lagi-lagi saat sudah hampir sampai, Xiaoyan menghilang dan membuat mereka seketika terkejut. Suqian juga tak lepas dari keterkejutan dan keheranan karena Xiaoyan telah benar-benar mempraktekkan gerakan 3000 kilat. Ekspresi Liu Qing lebih parah karena ia yakin telah menahan Xiaoyan sesaat sebelum Lin Xiuya menyerang. Tak lama setelah itu, sosok bayangan hitam berada di antara keduanya dengan tangan yang menempel, satu di punggung Lin Xiuya dan satu lagi di dada Liu Qing. Xiaoyan berkata ini putaran kelima, lalu tak lama ledakan kecil terjadi mengakibatkan mereka terpental dan berguling keluar arena. Keheningan muncul karena melihat pertarungan yang sangat cepat di antara mereka. Kemudian keheningan pun pecah dengan sorak-sorai para penonton yang takjub melihat pertarungan epik di depan mata. Setelah itu Lin Xiuya dan Liu Qing pun berdiri kemudian segera menuju ke arena untuk menemui Xiaoyan. Lin Xiuya tersenyum pahit karena menyadari kekuatan Xiaoyan yang semakin jauh meningkat. Wajar saja seorang wanita kuat seperti Sun Er menyukai Xiaoyan karena tahu potensi yang ia miliki. Tampaknya kali ini Xiaoyan telah memenuhi kualifikasi untuk Sun Er. Setelah pertarungan sebelumnya, Xiaoyan masih bersantai di gerbang Pan hingga tanpa sadar sudah setengah bulan berlalu. Xiaoyan juga telah mendapat kabar dari Xiaoli yang berhasil mengumpulkan beberapa ahli dari Black Corner. Xiaoyan berpikir mengenai kesulitan dalam mengumpulkan orang kuat di daerah Black Corner. Diperlukan kekuatan dan banyak uang ketika seseorang ingin mengajak mereka untuk bergabung. Beruntung dengan kondisi gerbang Xiao saat ini semua dapat teratasi baik dari segi kekuatan maupun keuangan. Di tengah-tengah renungannya tiba-tiba terdengar langkah kaki yang mengarah ke Xiaoyan. Tak lama terlihat Xiao Yu datang menghampiri Xiaoyan bersama dengan Xiao Mei. Xiaoyan pun terkejut karena sudah sejak lama ia tidak bertemu dengan Xiao Mei. Mereka pun saling berbincang-bincang hingga akhirnya Xiaoyan berkata bahwa ia akan segera berlatih di kedalaman hutan. Xiao Yu berkata apakah jadwal Xiaoyan sangat padat untuk berlatih hingga tak ada waktu untuk mereka berbincang agak lama. Xiaoyan berkata bahwa Yun San dan Misty Cloud bukanlah musuh yang biasa. Mereka adalah sosok kuat di benua dan oleh karena itu Xiaoyan harus benar-benar mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melawan mereka. Xiaoyan sudah pergi selama 3 tahun, begitu juga dengan klan Xiao yang sudah lama menderita. Ia tak bisa membuang-buang waktu lagi dan harus memanfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin. Xiao Yu hanya terdiam tak berdaya mengingat penderitaan yang dialami klan Xiao. Ia berkata apa yang dikatakan paman Xiao memang benar bahwa Xiaoyan akan menjadi orang yang menonjol dari klan mereka. Saat ini Xiao Yu juga telah percaya bahwa hal yang dikatakan paman Xiao memanglah benar. Setelah itu Xiaoyan pun pergi sebelum akhirnya Xiao Mei memanggil Xiaoyan. Ia pun menoleh kemudian dengan malu-malu Xiao Mei meminta maaf atas kejadian di masa lalu. Xiaoyan seketika teringat kedekatan mereka yang juga tumbuh bersama dengan Sun Er. Ketiganya memiliki hubungan yang dekat hingga pada saat Xiaoyan terpuruk menjadi seorang sampah, hubungan Xiao Mei dengan Xiaoyan pun berubah.
Hal itulah yang tampaknya membuat Xiaomei merasa bersalah atas sikapnya kepada Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan tersenyum dan berkata untuk tidak perlu membahas hal yang telah terjadi. Bagaimanapun saat ini mereka tetaplah saudara dan akan selalu saling mendukung satu sama lain. Xiaoyu tidak dapat menahan diri untuk memeluk Xiaomei yang merasa sangat sedih ketika Xiaoyan akhirnya pergi dan menghilang. Xiaoyan kembali berlatih teknik segel dewa di pegunungan yang dalam. Saat ini penguasaan teknik Open Mountain Seal telah mengalami peningkatan. Dari jejak latihannya, Xiaoyan mampu memporak-porandakan dinding bukit di sekitar walaupun tidak menggunakan doki secara penuh. Xiaoyan menahan diri mengeluarkan doki secara penuh karena ini hanyalah latihan. Namun ia dapat membayangkan dahsyatnya serangan ketika ia mengalirkan doki secara penuh pada serangan tersebut. Tak lama muncul Yao Lao kemudian menghampiri Xiaoyan yang sedang berlatih. Xiaoyan segera bertanya apakah Yao Lao mengetahui tentang teknik segel dewa. Yao Lao tertawa dan berkata tentu saja ia mengetahui teknik tersebut. Ia menambahkan bahwa pada saat dulu kala Yao Lao sangat tertarik dengan teknik tersebut namun tidak berhasil mendapatkannya. Teknik segel dewa adalah teknik do kelas di tingkat tinggi yang tidak dapat dipelajari sembarangan orang di klan Sun Er. Sungguh sangat beruntung Xiaoyan dapat mempelajari teknik tersebut. Jika Xiaoyan dapat mempelajari semua teknik dengan sempurna, maka teknik tersebut akan setara dengan teknik do kelas Tian atau surga. Xiaoyan mengangguk dan berkata sangat disayangkan bahwa Sun Er hanya memberikan 2 teknik dari keseluruhan teknik segel dewa. Yao Lao berkata hal itu sudah sangat bagus mengingat mungkin batas kemampuan Sun Er mendapatkannya hanya sampai teknik tersebut. Terlebih ia dengan murah hati memberikan gulungan teknik tersebut kepada Xiaoyan. Seketika Xiaoyan merasa tidak enak hati mengingat ia telah perhitungan dengan apa yang telah diberikan Sun Er. Terlebih 2 teknik yang diberikan saja belum dapat Xiaoyan praktekkan semuanya. Setelah itu mereka berbincang-bincang hingga akhirnya Xiaoyan teringat bahwa sudah setengah bulan ia memasuki pegunungan namun belum ada kabar dari Xiaoli. Xiaoyan merasa khawatir karena tak ada pesan yang sampai ke telinganya. Yao Lao berkata jika terjadi sesuatu terhadap mereka maka mereka pasti akan mengirim pesan kepada Xiaoyan. Yao Lao berkata bahwa mereka pasti akan baik-baik saja dan yang penting saat ini adalah persiapan diri Xiaoyan untuk melawan Yun San. Mendengar nama itu, Xiaoyan langsung memikirkan beberapa teknik yang akan ia gunakan dalam pertarungan. Selain itu, ia mempertimbangkan kekuatan pasukan mereka dengan milik Xiaoyan. Meskipun saat ini ada Yao Lao dan Medusa, namun Xiaoyan masih tidak memiliki keyakinan jika Medusa akan mau bertarung melawan Yun San. Mungkin dengan kekuatan Yao Lao telah cukup untuk menahan bahkan membunuh Yun San. Namun tidak menutup kemungkinan ada orang kuat yang tersembunyi di balik mistik laut seperti yang disebutkan Xiaoli. Yao Lao mengangguk kemudian berkata bahwa saat ini Xiaoyan memang sedang mengalami permasalahan yang serius terkait waktu yang terbatas. Kemudian Xiaoyan bertanya apakah Yao Lao memiliki metode yang dapat menjadi tambahan kekuatan. Yao Lao tersenyum kemudian berkata agar mempraktikkan teknik kedua dari teknik segel dewa. Xiaoyan menggelengkan kepala karena dengan teknik pertama saja ia sudah merasa kebingungan bagaimana menguasainya. Terlebih Sun Er berkata untuk mempelajari teknik kedua ketika mencapai tingkat Do Huang. Yao Lao membalas jika memang seperti itu permasalahannya maka tak ada jalan lain selain metode terakhir. Xiaoyan segera menoleh dan bertanya apakah metode tersebut. Yao Lao menarik nafas dalam lalu berkata Xiaoyan dapat menggabungkan 3 api surgawi menjadi Angry Buddha Lotus Flame. Xiaoyan terkejut dengan masukan dari Yao Lao tentang penggabungan 3 api surgawi. Ia teringat ketika menggabungkan 2 api surgawi saja hampir membuat ia meledakkan diri sendiri. Yao Lao berkata jika Xiaoyan berhasil maka tidak akan ada serangan kejutan lagi ketika Yun San terkena Angry Buddha Lotus Flame. Dengan kata lain, Yun San tak akan sanggup bangkit jika terkena serangan yang maha dahsyat tersebut. Yao Lao juga jelas memahami efek dari penggabungan 3 api surgawi yang sangat sulit.
Bahkan dengan kekuatan Yaolao ketika berada di puncaknya, ia akan merasa kesulitan untuk mencoba hal tersebut. Akhirnya setelah agak lama berpikir, Xiaoyan pun mulai mencoba menggabungkan 3 api surgawi selama waktu yang tersisa. Benar saja yang diperkirakan Xiaoyan mengenai kesulitan dalam proses penggabungan. Berkali-kali ia mencoba, berkali-kali pula ia gagal hingga tak terasa 1 bulan telah berlalu. Xiaoyan menderita sedikit luka ringan akibat proses latihan selama sebulan terakhir. Beruntung di percobaan terakhir ia mengalami sedikit perkembangan dan mulai berhasil menggabungkan ketiga api surgawi. Sayangnya bersamaan dengan itu surat dari Xiaoli pun tiba dan Xiaoyan bergegas pergi setelah membaca isi surat tersebut. Xiaoyan berpamitan dengan tetua Suqian dan beberapa orang lainnya. Suqian pun sekali lagi mengingatkan agar Xiaoyan berhati-hati ketika melawan Yunsan. Xiaoyan mengangguk kemudian menangkupkan tangan ke arah semua orang dan berterima kasih atas kebaikan mereka selama Xiaoyan berada di akademi. Hubungan persaudaraan mereka takkan putus sampai di sini dan jika Xiaoyan masih hidup, jika mereka memiliki masalah, maka mereka dapat datang menemui Xiaoyan ke Jiama. Jika saat itu tiba, maka Xiaoyan akan berusaha membantu dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Atmosfer seketika berubah menjadi lebih sensitif, terlebih Xiaoyan yang sudah dianggap saudara bagi Hu Jia dan Wu Hao. Akhirnya Wu Hao berkata bahwa ia akan datang ke Jiama bersama dengan Hu Jia jika mereka telah naik ke tingkat doang. Setelah berpamitan, Xiaoyan pun melirik ke arah Lin Yan, Ziyan, Lin Xiuya, dan Liu Qing, kemudian mereka pun pergi. Di sisi lain, 3 Yao bersaudara menghadap Xiaoli dan berkata bahwa mereka berhasil mengumpulkan 8 orang doang dan beberapa ahli di tingkat puncak Doling. Mereka telah diseleksi sesuai dengan kriteria yang diinginkan ketua Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoli pun berkata bahwa mereka telah menjalankan tugas dengan sangat baik. Xiaoli melihat sekitar dan bertanya mengapa Tiwu, Lin Gu, dan Su Mei masih belum sampai. Beberapa saat kemudian, hembusan angin kencang terasa bersamaan dengan datangnya 3 ketua. Mereka pun segera turun dari punggung binatang ajaib bersama dengan beberapa orang yang mereka bawa. Su Mei berkata sepertinya Xiaoli agak khawatir mengenai kedatangan mereka yang agak mepet. Lin Gu menambahkan agar Xiaoli sedikit tenang karena mereka takkan melepas janji yang telah mereka sepakati. Xiaoli tanpa basa-basi langsung menanyakan berapa ahlikah yang mereka bawa dari masing-masing faksi. Su Mei langsung berkata bahwa mereka masing-masing membawa 2 ahli di tingkat doang. Mendengar hal itu, Xiaoli berkata sungguh tak terduga 3 faksi besar hanya sanggup membawa 2 ahli di tingkat doang. Su Mei kembali berkata seharusnya Xiaoli pasti mengetahui jika mereka meninggalkan faksi tanpa pertahanan yang kuat, maka kemungkinan akan ada faksi lain yang datang untuk menyerang. Hal itulah yang menjadi pertimbangan mereka mengingat perjalanan yang akan mereka tempuh sangat jauh. Xiaoli jelas mengetahui kondisi yang terjadi di Black Corner Region, maka dari itu ia tak bisa melakukan apapun. Setelah itu, Tiwu melihat sekitar kemudian menanyakan di manakah kepala Xiaoyan berada. Xiaoli menjawab bahwa ia telah memberi kabar kepada Xiaoyan dan sepertinya ia akan segera sampai. Tak lama benar saja Xiaoyan pun sampai kemudian tertawa dan berkata agar para ketua tak perlu khawatir. Perjalanan ini adalah sesuatu yang Xiaoyan nantikan selama 3 tahun dan tak mungkin untuk melewatkannya. Mereka hanya terdiam, kemudian Xiaoli segera melaporkan bantuan yang telah terkumpul. Xiaoyan melihat sekeliling, kemudian sekelompok orang yang tadi dijelaskan segera memberi hormat. Xiaoyan membalas berterima kasih dan berkata jika semua ini telah selesai dengan baik, maka ia akan memberikan hadiah yang mereka inginkan. Seketika itu raut wajah para ahli yang baru saja bergabung dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka jelas paham jika seorang alkemis tingkat 6 memiliki hutang budi kepada mereka, maka hadiah yang dikembalikan pasti tidak akan mengecewakan. Setelah itu Xiaoyan memperkenalkan orang-orang yang mereka bawa dari Akademi Jianan dan semuanya berada di tingkat doang. Xiaoli menyadari beberapa dari mereka memang merupakan orang kuat dari akademi. Ia teringat pertempuran terakhir di mana Lin Yan dan Ziyan membantunya melawan 2 elit doang.
Setelah itu Xiaoyan melirik ke arah tiga ketua dan seketika Xiaoyan mengerutkan alis. Melihat hal itu, tiga ketua jelas tahu apa yang difikirkan oleh Xiaoyan. Kemudian Su Mei pun menjelaskan seperti yang dijelaskan kepada Xiaoli. Setelah mendapatkan penjelasan, Xiaoyan terdiam kemudian berkata bahwa mereka telah memenuhi perjanjian karena telah datang. Xiaoyan tidak mempermasalahkan jumlah orang yang mereka bawa. Mereka pun sedikit lega, namun rasa lega itu tidak bertahan lama ketika mendengar perkataan Xiaoyan yang selanjutnya. Xiaoyan tidak ingin ada tindakan yang merugikan seperti pengkhianatan ketika mereka dalam perjalanan hingga kembali ke Black Corner. Jika hal itu terjadi, maka jangan salahkan jika Xiaoyan bertindak tidak nyaman pada mereka. Jelas Xiaoyan perlu melakukan beberapa penekanan agar mereka mengurungkan niatnya jika ingin bertindak di belakang Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut, Lin Gu berkata bahwa mereka takkan mungkin melakukan hal-hal seperti yang ketua Xiaoyan khawatirkan. Xiaoyan terdiam kemudian melirik ke arah Xiaoli yang langsung membunyikan peluit dari mulutnya. Tak lama 10 binatang terbang keluar dengan perwujudan seperti singa bersayap elang. Kemudian mereka pun segera turun dan berjajar menghampiri Xiaoli. Bersamaan dengan itu, Xiaoli berkata bahwa ini adalah binatang ajaib Lion Eagle Beast yang merupakan binatang ajaib tingkat 4 dan memiliki kemampuan terbang untuk jarak yang jauh. Ia berhasil mendapatkan ke-10 binatang ini setelah penawaran dengan harga yang fantastis. Xiaoyan terkejut ketika menyadari binatang ajaib tersebut setingkat dengan Doling yang kuat. Tak lama, Xiaoyan pun berkata bahwa sepertinya tak ada yang perlu ditunggu lagi dan memerintahkan mereka untuk segera naik. Tiga ketua naik ke binatang ajaib yang membawa mereka sebelumnya, sementara yang lain segera berbagi tempat di punggung 10 binatang ajaib. Setelah semuanya siap, mereka pun segera berangkat menuju ke Kekaisaran Jiama.